Kabupaten Kediri ada sekitar 300 rumah yang mengalami rusak parah. Tadi saya sudah menunjukkan rumah yang terbuat dari kayu yang atapnya sudah runtuh. Kali ini merupakan bangunan permanen yang ada di sini juga mengalami kerusakan yang sama. Saat ini masih ada sebagian warga yang kembali ke rumah mereka untuk melakukan pembersihan karena serakan pasir dan batu serta genting yang berserakan di rumah mereka. Kalau untuk atap rumah sendiri baru sebagian yang ditutup oleh terpal. Namun kebanyakan rumah di sini masih kekurangan terpal untuk menutup atap rumah mereka ketika hujan mengguyur. Saya akan mengajak Anda memperlihatkan lebih jelas lagi upaya pembersihan yang dilakukan warga dibantu oleh tim Kopassus dan juga tim Palang Merah Indonesia. Ini sudah memasuki hari kelima warga yang ada di desa Laharpang, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri untuk melakukan upaya pembersihan di sekitar perkarangan rumah mereka. Saya sudah bersama dengan Mayor Infanteri Wahyu Yuniartoto. Selamat pagi Pak Wahyu. Melihat kondisi seperti ini Pak Wahyu, tadi saya juga lihat bangunan rumah masih banyak yang belum ditutup oleh terpal. Ketika hujan turun, antisipasinya seperti apa dari Kopassus? Baik Mas Andro, selamat pagi. Kita ketahui bersama dengan jajaran masyarakat yang ada di sini, kami mengajak para stakeholder untuk bersama-sama berbahu turut serta dalam meringankan beban masyarakat yang ada di desa Laharpang di sini. Kita lihat beberapa masyarakat, elemen masyarakat berbahu bersama untuk membersihkan lingkungan, perbaikan rumah. Kondisi yang paling parah adalah memang kampung Laharpang ini, di mana saat sekarang ini hampir sebagian mencapai 95% kerusakan itu adalah atap. Nah, dibutuhkan terpal, maka kami dengan beberapa relawan dari luar, dari bawah, kami undang ke sini untuk melihat dan langsung mengetahui sehingga kebutuhan apa saja yang kira-kira diperlukan oleh masyarakat yang ada di sini, Mas. Pak Wahyu, melihat saat ini penurunan kegempaan, aktivitas vulkanik dan juga tremor, himbauan untuk warga, karena saya melihat warga ini sebagian besar sudah kembali ke rumah mereka. Ya, jadi kita menggunakan sistem deteksi dini dan cegah dini dengan early warning. Maka sosialisasi kita kepada masyarakat diantaranya adalah apabila terjadi emergensi atau hal-hal yang urgent oleh karena bencana, ada alat kendali berupa sirine yang senantiasa kita bunyikan apabila memang situasi sudah tidak memungkinkan lagi mereka bertahan sampai di sini. Demikian. Terima kasih Mas Wahyu, bisa dilanjutkan kembali upaya pembersihan untuk membantu warga di Desa Laharpang, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Lalu bagaimana dengan pasokan air yang ada di sini? Karena posisi listrik masih padam, pasokan air juga masih terbatas di Desa Laharpang ini. Saya sudah bersama dengan Mas Agus, bisa diganggu sebentar, bergabung bersama tim Mas Agus. Terkait dengan langkah yang diambil oleh PMI, saya kemarin melihat adanya pasokan air yang diletakkan di Desa Laharpang ini. Jadi terima kasih untuk kegiatan PMI dalam hal ini. Dalam hal ini adalah pertama kita membantu teman-teman Kopassus yang sudah ada di atas ini untuk pasokan air bersih. Di mana sekarang di sini sama sekali air bersih itu kurang. Dan ditambah lagi relawan kami untuk membantu warga yang dimana semuanya untuk membersihkan rumah-rumah dan lain sebagainya. Di situ peran PMI membantu, mensupport tim Kopassus ini untuk secara logistik dan khususnya air. Demikian. Untuk stok makanan dan juga air, mekanisme penyaluran ke warga seperti apa? Jadi di sini kita sudah ada tandon-tandon air, nanti dilihat di posko Kopassus. Kita ada tandon air di situ, dari suplai dari bawah kita suplaikan, ditaruh di situ, baru dibagikan ke warga. Serta untuk dapur umum yang sudah ada di sini. Mas Agus, kalau saya lihat di sini aksesnya memang sulit ditembus oleh sejumlah relawan dengan alasan jalan yang masih tertutup pasir dan juga batu. Oke, himbauan untuk tim PMI mungkin yang masih ada di Wates, yang masih ada di Segaran, yang masih ada di Kota Kediri, karena saya lihat masih sangat terbatas pasokan air di sini. Ya, jadi dengan adanya tim kita yang siap untuk membantu pasokan air, gimana caranya supaya sampai di sini, kita sudah siapkan. Kalau memang akses ini tidak bisa sama sekali dengan tangki air segala macam, kami akan siapkan tandon air yang ada kami siapkan di Haglun. Haglun itu akan jalan. Jadi apapun kami tempuh untuk suplai ke sini. Demikian Mas. Terima kasih Mas Agus atas waktunya. Pemirsa, saya akan mengajak Anda mewawancarai warga yang saat ini sedang melakukan pembersihan di sekitar pekarangan. Pak, dengan Pak siapa? Pak Tukimin. Pak Tukimin, saat ini kondisi rumah Pak Tukimin bisa dijelaskan seperti apa? Oh iya. Kondisi rumah saya ternyata sekarang sudah hancur, Pak. Terutama atapnya genteng. Ya. Jadi
mungkin yang ada hanya 30% yang masih utuh. Nah, oleh karena itu kami sebagai masyarakat untuk mohon bantuannya, terutama genteng dan terpal. Yang nomor satu yaitu terpal. Itu sangat mendesak supaya pemerintah tanggap adalah terutama kelusuhan masyarakat. Rumah Bapak yang rusak parah, saat ini Bapak sudah kembali ke rumah atau masih di tenda pengungsian? Kalau istri saya masih di pengungsian, tetapi saya pulang. Sebab nyata, saya menunggu yaitu harta benda yang tersisa. Ya, menyelamatkan. Dan yang kedua ya tidur saya di teras, Pak. Ya. Terima kasih Pak Tukimin. Ya. Kami juga turut prihatin, paling tidak beberapa pihak yang ingin membantu, bantuan yang konkret bukan hanya makanan siap saji dan juga selimut, namun juga terpal yang bisa menutup atap rumah mereka. Saat ini warga juga dikhawatirkan adanya lahar dingin yang menerjang sejumlah kawasan yang berada di dekat Kali Bladak, Sungai Konto, dan juga Sungai Polo. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan juga tidak panik. Hari ini Pusat Vulkanologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah dan juga pusat serta pemerintah akan mengumumkan adanya perubahan status Gunung Kelut, apakah masih berada dalam level awas atau ada penurunan. Seperti itu, saya kembalikan ke Jakarta terlebih dahulu. Baik, kalau melihat dari semangatnya warga ya, pagi-pagi sudah beraktivitas memperbaiki rumah mereka, harapannya cuaca pun juga harus mendukung. Mereview lagi tadi informasi yang disampaikan oleh Indi Rahmawati, curah hujan masih cukup tinggi.